Oke, kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak. Oke, Kedengaran, Pak. mas saya tadi ada gangguan settingan ininya, headsetnya. Oke, malam ini kita mulai materi dari jam 20.34. Kita usahakan jam setengah jam berapa? Jam 21.30. 1 jam kita coba maksimalkan. Melanjutkan dari materi yang kemarin. Cuman di sini saya sebentar. Kita share screen dulu. Sebentar. Hmm, oke, sebentar. Oke ya, kita ini. Yang pertama saya mau bikin akun Classroom. Nanti teman-teman gabung di akun Classroomnya. Oke, oke, sebentar ya. Oke. eh Akun Classroom kita buka dulu. Nanti teman-teman gabung. Ini manajemen 3C, Pak. 3C. Oke. Oke, di sini sebentar loading Siti Nusantara. Kemudian kita buka di sini Classroom. Oke, sebentar loading. Oke, kita bikin kelas. Nanti teman-teman gabung di situ. Ini manajemen 3B yang kemarin. Sebentar. Oke, kita tambah kelas. Kita terima, kita lanjutkan. Nama kelasnya manajemen kelas 3C. Oke. Di sini Stinus 2025 semester ganjil. Kemudian mata pelajarannya aplikasi komputer. Oke, kita buat. Oke, langkah selanjutnya ini kode kelas saya bagikan. Ya, saya salin undangan. Saya kirim kemana nih? Grup Zoom aja ya, kode kelasnya ya, atau grup chat. Bebas sih, Pak. Bebas. Oke. Nanti di Zoom grup aja, di mana di sini tim chatnya. New message, yang mana nih? Ah, sebentar. Hmm, Escape chat di sini, Control V. Oke, gabung di Classroom. Pakai akun email yang saya minta buat, ya. Sudah, Pakai Pak. akun email yang dibuat. Oke, selanjutnya nanti ada materi-materi saya upload ke sini karena belum tentu chat di grup share-share yang link-link YouTube tadi nggak ini. Kita coba materi selanjutnya. Saya pengen diskusi masalah ini. Kita pakai AI temanya. Hmm, ya, buatkan. Saya minta AI dulu. Materi perkuliahan tentang citasi karya ilmiah. Oke, nanti berdasarkan materi yang dibuatnya, coba kita ini. Oke, citasi dalam karya ilmiah itu merupakan sebenarnya bagian dari metodologi penelitian, cuman di semester
dasar di aplikasi komputer saya coba uraikan karena ini sebagai pengantar betapa pentingnya kita memahami sitasi komputer. Oke, di sini saya coba menjelaskan kepada teman-teman pengertian apa itu sitasi. Nah, sitasi adalah proses mengutip atau merujuk pendapat, ide, data, maupun pernyataan orang lain yang dimasukkan dalam sebuah karya tulis ilmiah. Sitasi mencakup kutipan langsung, menyalin persis teks asli, dan kutipan tidak langsung. Kita parafrase atau menyampaikan kembali dengan kata-kata sendiri. Nah, untuk membuat karya ilmiah seperti skripsi, tapi apabila bikin artikel, ya teman-teman harus tahu apa itu artikel, apa itu jurnal, apa itu skripsi. Nah, kalau artikel biasanya dia tidak boleh menyalin persis teks asli karena nanti terkondisikan plagiasi. Kita menyampaikan kembali apa pendapat seseorang dengan kata-kata kita, kata-kata ilmiah yang kita buat sendiri. Tujuannya apa? Memberikan pengakuan kepada penulis asli serta memperkuat validitas akademik karya ilmiah. Nah, di sini jangan sampai nanti ketika membuat makalah, ketika membuat skripsi, ketika membuat tugas akhir seperti artikel jurnal, kita copy paste karena di zaman sekarang, era digital, era serba ini, terdetek. Oh, ini memplagiasi. Nah, bagaimana jika karya ilmiah itu diplagiasi? Nah, saya ini dulu, sebentar. Kita buka di sini. Eh, sebentar. Jangan pakai Google Drive yang ini aja. Oke. Yang pertama adalah hukum yang berlaku. Apa ini? Oke, kalau yang mau ngerekam silahkan. Hukum yang berlaku di Indonesia apabila karya ilmiah plagiasi. Oke, yang pertama ini kita jangan sampai ketika menulis sesuatu artikel, ya kita melanggar sanksi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang apa tuh? Yang bisa menyebabkan gelar akademik kita dicabut atau denda miliaran. Ya, yang paling parah ini, seseorang terbukti melakukan plagiat, mendapatkan gelar akademik dapat dikenakan sanksi pencabutan gelar. Kemudian ada sanksi dari institusi perguruan tinggi sendiri. Ya, nah bahkan denda maksimalnya 4 miliar. Ibaratnya gaji kita, apakah kita mampu menghasilkan 4 miliar dalam waktu beberapa tahun aja, 2-3 tahun? Ya, kemudian undang-undang sistemnya, nah pidana 2 tahun atau maksimal 200 juta. Nah ini eh yang perlu kita ini hati-hati. Jadi ketika bikin karya ilmiah atau artikel kita harus benar hati-hati. Jangan sampai disalahgunakan. Nah malam ini saya coba melanjutkan materi makalah tadi malam. Nah, tapi untuk kita lakukan proses sitasi. Entah kita mengutip langsung atau kutipan tidak langsung. Tapi kita pakai kutipan langsung dulu supaya kita mudah memahami. Nah, jenis sitasi. Nah, sitasi itu berkaitan apa? Berkaitan dengan daftar pustaka. Ya, daftar pustaka tuh macam-macam tuh sitasinya. Ada apa style, ya, kutipan tidak langsung bagaimana, ada mengutip gambar, nih format-formatnya. Ini yang berlaku secara internasional. Ya, apa style itu dipakai di ilmu sosial dan pendidikan. Kemudian kalau IEE itu ilmu teknik, ilmu komputer. Ya, nah kita lihat di sini. Nah, semua sitasi digunakan muncul di daftar pustaka. Nah, disesuaikan dengan gaya sitasi. Kemudian hindari plagiasi dengan mencantumkan semua sumber.
jangan melakukan apa mengutip karya sendiri tanpa menyebutkan. Nah, jangan melakukan slap plagiasi. Nah, gunakan software manajemen referensi Mendeley, Zotero, EndNote untuk mempermudah. Nah, ini yang berhubungan dengan aplikasi komputer malam ini. Menggunakan software manajemen referensi untuk melakukan proses sitasi. Nah, bukti wujud orang sitasi bisa dilihat dari karya ilmiah Google Scholar. Misalnya Google Scholar, Profesor Mahfud nah, MD. Kita lihat. Hmm, kita lihat ada nggak di sini. Kita lihat yang di bawah sini. Jadi semua orang-orang Indonesia, ya, ini gelarnya Profesor Mahfud MD. Gelar profesor hanya berlaku di dunia akademisi. Ya, ketika dia sudah pensiun, tidak jadi akademis atau tidak jadi ini, kembali pakai gelar doktor. Profesornya nggak ada lagi. Itu intinya. Lihat ini proses citasinya, ini karya-karya ilmiahnya, lihat ini. Ini 15 orang yang mengakui. Nah, maksudnya mensitasi itu apa? Kita klik di sini. Orang yang mensitasi tulisan dia siapa saja? Ini tulisan-tulisannya. Kemudian yang sederhana misalnya di sini kaprodinya manajemen siapa? Kaprodinya manajemen. Halo, Pak Si Munawir, Pak. Pak Haji Munawir kah? Oke. Ini dia. Misalnya di sini Google Scholar. Nama Pak Munawir siapa? Si Munawir. Munawir. Ada nggak? Tuh ada si Munawir si Toro sekolah tinggi. Nah, dengan Munawir yang ini kita lihat dari mana ya. Coba lihat. Sorry, my sending automated query to protect this we can process right now. Oh, ini nggak bisa diakses dia sama si jaringan internetnya. Coba kita pakai ini, pakai akses akun ini, akun email saya. Control V kita cari, bisa nggak kebaca? Oh, nggak bisa. Kalau teman-teman buka nanti Google Scholar, laptop ini nggak bisa, harus di ini. Karena sering ngirim cari data, diprotek laptop ini. Salah satu solusinya apa? Mau nggak mau diinstal ulang si laptop, biar kodenya dapat kode baru, supaya bisa buka Google Scholar. Oke, intinya ketika kita nulis, nanti ada namanya proses pengutipan. Dan pengutipan itu tulisan kita tuh dikutip orang berapa kali dalam karya apa. Nah, sederhananya begini. Kita langsung to the point aja, buka aplikasi yang tugas makalah kita semalam. Kita buat tugas kita semalam. Oke, sebentar loading. Kemudian teman-teman cari software namanya Mendeley Desktop. Ya, cari software Mendeley Desktop yang ini, New Tab. Ya, nah, Mendeley ini nanti teman-teman download. Oke, ini kita tutup aja. Oke, sebentar loading. Oke, sabar dulu. Oke, ini software Mendeley. Ya, jadi kita lihat artikel yang dipublish, dia banyak menggunakan standar menggunakan software yang ini. Karena ini softwarenya gratis. Ya, nah tugas teman-teman yang pertama adalah download software ini. Ya, ini di-download. Mendeley Desktop 1.98, di mana tempat downloadnya di sini ya. Ini, ini kita new tab, bisa nggak ke download? Oke, yang mana di sini downloadnya?
Oh ini nih, download. Tulisannya ada download ya. Oke, sebentar saya copy. Kemudian di sini saya bagikan. Ya, oke, sebentar saya bagikan link download Mendeley desktop. Nanti tutorial menginstalnya, nanti saya share juga. Oke, sebentar. Ini kita posting dulu. Ini kita download. Ya, oke. Kita download yang ini. Download now for Windows. Oke, 400 berapa itu? Oh, ini Mendeley Reference. Mendeley Reference for desktop, bukan Mendeley desktop. Kita batalkan dulu yang ini karena ini nanti yang cari yang desktop aja. Mendeley desktop 1.9.8 installer mana ya? Mendeley desktop 1.198 download. Nah, ini dia. Ini kita copy tadi ini. Copy kemudian kita edit di sini. Ya, linknya kita hapus dulu. Oke, ini kita simpan. Oke, kita buka tadi yang ini. Ya, nah ini yang kita download. Tadi salah link. Ya. Besar filenya ini 54 megabyte. 54 megabyte. Oke, ini kita tunggu sebentar. Oke, langkah selanjutnya ini software kita install. Oke, sampai dia nggak ada lagi kayak gininya. Nah, kita klik, kita install. Yang ini kita hapus tadi. Ini kita, nah ini kita yes kan, kita next kan, kita agree, kita next, kita install. Ini software untuk mensitasi karya ilmiah. Nah, jadi ketika ada artikel, kalau artikel itu seperti ini, artikel OJS titik nusantara.ac.id. Nah, ini kumpulan artikel-artikel karya ilmiah para dosen dan bersama mahasiswa. Nah, ini dia, ya. Nah, Adela Saiful Ausi, Indah Fitri. Nah, ini. Ini contoh artikel-artikel ya yang tersitasi, tersitasinya. Nah, ini artikelnya. Dan ketika untuk membuat artikel ini atau makalah atau skripsi wajib menggunakan software ini, software Mendeley ini supaya apa? Nanti otomatis di sininya. Nah, otomatis daftar pustakanya ketika software ini terupload, otomatis dia akan saling mensinkron dengan server yang ada. Oke, nggak usah banyak omong, kita lanjut. Kita kita tutup dulu Word-nya, kita tutup, kita finishkan. Nah, pada dasarnya software Mendeley di laptop saya ini sudah terinstall. Ya, tapi di sini teman-teman mohon menyimak. Saya coba install ulang dan saya coba registrasi ulang pakai akun yang lain. Oke, ini akun yang dipelajari kemarin kelas manajemen B. Saya keluar dulu. Ini uninstall dulu. Nah, sebentar. Saya sync out dulu. Ya, oke. Langkah selanjutnya adalah menggunakan akun email. Pastikan aktif email yang baru dibuat tadi ini. Ya, ini kan namanya emailnya pengajaran Stinus ya. Pastikan ini aktif di sini, Gmailnya tetap dibuka. Pastikan Gmailnya terbuka.
Oke, sekarang ini ada email, ini dari apa? Email-email dari punyanya saya, pengajaran titik stinus at gmail. Nah, sekarang saya mau daftarkan Mendeley di email ini. Ini kita copy akun emailnya. Passwordnya nggak usah pakai password email, kita bikin password sederhana aja. Nah, sekarang tugas selanjutnya adalah centang staging in, terus kita di sini pilih register. Nah, di sini wajib teman-teman register ke akun pakai email yang tadi. Ya, kemudian setelah itu, setelah ini dipilih, kita klik continue, lanjutkan. Nah, enter your password. Nah, sudah ada belum? Coba kita back, kita pilih register tadi ya. Eh, kalau sudah ada akun emailnya, ini sudah ternyata sudah terregistrasi Mendeley nih. Jadi langsung masukkan passwordnya. Ya, tapi kalau kita pengen bikin baru, coba saya bikin email baru aja. Pakai email sementara, temporary mail. Ini ada email sekali pakai. Kalau ditutup langsung hilang. Biasanya akun email temporary mail ini untuk bikin akun-akun game online. Ya, kita pakai sementara untuk registrasi Mendeley. Oke, kita back lagi dalam posisi ini. Oke, gimana? Masih menyimak ini semuanya? Masih, Pak. Makasih Pak. Ya, Masih, Pak. perhati. Ya, oke, siapkan kopinya. Oke, saya kecilin lagi mukanya. Oke, sudah ada belum nih akun emailnya? Sebentar, verifikasi terbuka. Nah ini kalau kalian mau register apa-apa, diminta email, pakai aja aplikasi email sementara ini. Nanti kita dibuatkan sama dia email sementara. Nah, Welio 95, oke kita copy, kita pakai untuk mendaftarkan Mendeley di sini. Control V, continue. Ya, kalau dia belum terdaftar, nah ada pilihannya register. Nah, Given name-nya apa? Nama kita, nama yang diberi di sini, misalnya di sini enggak, ya. Family name-nya apa? Stienus. Nah, passwordnya 123456 7. Ya, dianggap lemah ya. Adalah atau gini, kita bikin password sat at 123456 7 M. Bisa nggak nih? Eh, Pair 123457 M. Kita coba ganti yang ini, yang mudah. At ya Stenos 123. Nah, strong. Ya, at Stenos 123. Ini jangan lupa di save, dipoto pakai HP. Kalau saya simpan aja dulu di notepad dulu untuk login di aplikasi Mendeley-nya nanti. Oke, sebentar. Oke, passwordnya tadi emailnya ini, Control V. Kemudian passwordnya at Septinus 123. Ini untuk akun Mendeley. Dan jangan lupa yang kayak gini-gini-gini, yang sesuatu yang kayak receh gini, selalu simpan di Google yang kita punya. Mana Google Drive-nya sudah connect belum? Yang di data kemarin di mana filenya? Oh, bukan di situ. Kita pakai ini. Nah, Drive di Nusantara, perkuliahan, ya, aplikasi Mendeley. Nah, di sini akun Mendeley simpen. Dia nggak hilang. Oke, selanjutnya ini kita selalu sync in, kita stay, kemudian kita register. Ketika dia terregister, kita jangan lupa nih di save. Bisa kalau kita lupa-lupa kan, jangan lupa di save biar otomatis. Zaman sekarang kan kayak gitu, nggak perlu capek-capek. Otomatis di sini akan email masuk tuh, ya dari si Elsevier ini. Oke, kita buka emailnya Elsevier. Nih,
Nah, welcome, selamat datang. Kan tinggal kita view Elsevier akunnya. Ini dia Elsevier akunnya. Nah, setelah ini sudah connect, Angastinus, tugas selanjutnya kita adalah login ke aplikasi Mendeley ini dengan menggunakan akun yang telah terregister. Kita copy, kemudian kita paste. Double klik ini, kita Ctrl C, kemudian kita Ctrl V. Baru kita sync in. Nah, selamat datang di dunia Citasi yang akan teman-teman pakai sampai lulus kuliah, bahkan sampai kuliah S2, S3 pakai akun ini. Ya. Nah, selanjutnya apa? Software ini apa? Software ini harus tersinkron dengan Microsoft Office Word. Software ini harus tersinkron dengan Microsoft Office Word. Nah, makanya tool pilih install Microsoft Word plugin. Oke. Nanti kalau sukses, ini pilihannya uninstall muncul. Nah, selanjutnya di sini tadi kita buka ulang Microsoft Word-nya. Nah, biasanya Microsoft Word-nya cepat terbuka. Kalau sudah terintegrasi dengan reference, dia agak lambat bukanya. Jadi wajar, bukan sesuatu yang hang. Oke, kita kembali ke tugas makalah. Ya, nanti dia terintegrasi dengan apa? Ketika buka reference agak lambat. Nah, terintegrasi dengan Mendeley di sini. Nah, terintegrasi dengan Mendeley. Kita pakai apa America Psychological Association 7 edisi atau di Open Mendeley di sini ada pilihannya ya. Ada yang versi Psychological versi 6 nggak ada, ini aja versi 7 baru dan. Nah, nanti akan diarahkan ke akun Mendeley ini ya. Bagaimana kita saling sinkron antara software ini dengan di sini. Mendeley adalah software untuk bikin daftar pustaka otomatis, tapi ketika kita publish di internet, langsung kita mensitasi tulisan orang, mengakui bahwa ini karya orang dan orang itu tahu bahwa kita mengutip tulisannya dia, mau di belahan dunia manapun. Nah, langkah selanjutnya di sini kan kemarin ada ini. Nah, tujuan penulisannya, kita akan mencari pembahasan bagian ini. Pengertian dan ruang lingkup manajemen, kita cari rujukannya dari internet, kemudian kita citasi dengan menggunakan software Mendeley. Oke, ini kemarin semoga masih ingat. Nah, ini kita blok, ambil kuas, ya. Kemudian ini kita blok seperti ini. Nah, muncul manfaat penulisan. Ini kita hapus, kita normalkan. Ya. Kemudian kalau kita mau lihat di sini kita pilih navigasi pen supaya muncul empat penulisan. Kemudian supaya ininya sama, kita ambil kuas lagi, kita blok ini, kita blok lagi yang di sini, coy. Nah, kemudian di sini rata kanan kirinya kita tarik, ya. Kemudian untuk yang mengurutkan ini kayak kemarin lagi ini kita blok semuanya. Ya, setelah terblok, oh ini panjang, ini kita hapus. Nah, ini kita pilih klik kanan, restart lagi dari angka 1, otomatis arahnya ke lari. Klik lagi di sini, nomor 2, ambil kuas, arahkan gini. Nah, jadi dia rapi. Kemudian di sini, jangan lupa, ini kan ada jeda kosong. Ini harus di remove space after paragraph. Ya, oke. Nah, sekarang ini manfaat penulisan bagi penulis, bagi mahasiswa, bagi dunia pendidikan, bagi praktisi, memberikan gambaran umum bagaimana strategi penerapan manajemen yang efektif untuk meningkatkan daya saing. Oke, langsung kita masuk ke bagian pembahasan dari makalah. Ini ada spasi, ada spasi. Oke, kita masuk bagian pembahasan di bab 2. Pembahasan yang pertama adalah membahas masalah yang ini.
pengertian dan ruang lingkup manajemen. Ya, kita ambil ini materi untuk bagian pertama, copy. Oke, kita simpan di sini. Kita enter sekali, kemudian kita rata di sini. Kemudian di sini kita paste. Ya, pengertian dan ruang lingkup manajemen. Kemudian ini jangan lupa heading 2. Kemudian di sini kita kasih angka, kita set numbering value karena dia bab 2, karena di sini bab 2, kita setting di sini di view new number format ditambah, klik dulu di sini, terus arahkan panahnya ke ujung sini, ketik 2 titik. Ya. Bukan angka 2-nya tulis di sini, tapi bagian depan supaya apa? Di sini jadi 2.1. Oke, kemudian ini kita Timus Nis Roman, kemudian di sini pilih angka 12, kemudian di sini ukurannya capital is what. Nah, yang dannya karena kalimat sambung tidak perlu, jadi ini aja. Kemudian kita arahkan ke sini. Eh, ininya kita arahkan ke sini. Oke, ini kita kesinikan. Kemudian ini kita boldkan, kemudian kita hitamin, kita otomatis. Oke. Nah, materi yang pertama adalah pengertian dan ruang lingkup manajemen. Nah, tugas pertama kita adalah mencari pengertian manajemen menurut para ahli yang menulis buku manajemen. Kemarin spasinya berapa ini? 1,5. Oke. Nah, tugas teman-teman yang pertama adalah cari, kita pengen mengutip tulisan dari buku. Buku manajemen titik PDF. Adakah buku? Nih, ada pengantar manajemen 239 halaman. Ya, ini kita ambil. Kemudian ada 50 halaman buku manajemen. Ada 200 dasar-dasar manajemen. Ini kita rujuk. Ini kita download. New tab, new tab, new tab, new tab. Nah, kayak gini tugas sebagai seorang mahasiswa ketika menulis karya ilmiah. Ini download saya pakai IDM, ya, mudahan tidak ketahuan bajakan karena saya pakai yang bajakan ini. Kemudian di sini kita masuk ke Google Drive tadi, mata kuliah aplikasi komputer, masukkan di sini di tempat materi tambahan pendukung. Ya, di sini rujukan buku, bikin folder, buku, double klik, save, ya, baru kita start download. Kemudian di sini juga kita download. Nah, ini sudah ke download tadi satu, kita tutup. Kalau ini juga ini kita download juga di Universitas Ahmad Dahlan bikin buku. Oke, kita simpan di folder yang tadi. Mata kuliah aplikasi komputer, materi tambahan pendukung dari buku. Kita save juga di sini. Oke, ini kita buka lagi yang ini. Oke, kita download juga ini. Ya, ini kita judulnya apa di sini? Pengantar manajemen. Nah, ini untuk proses pengutipan kita harus jeli hati-hati. Ya, buku yang lainnya mana nih? Manajemen PDF ini sudah ke download belum tadi? Belum kayaknya. Dokter Lilis Sulastri. Oke, sebentar. 58 halaman doang. Oke. Oh, ini ada peringatan. Oh, ini lagi loading masalahnya. Jangan dipencet macam-macam. Oke.
Ini buku sudah pada ke-download semua buku tadi. Selanjutnya adalah melalui aplikasi Mendeley ini bukunya kita masukkan add folder ya atau add file, tambahkan files. Nah, filenya ada di mana? Tentu sesuatu yang kita simpan di sini, yang kita pin kemarin. Materi tambahan, kemudian buku, ini kita blok semuanya, kita open. Oke, ketika di open, dia akan mensinkron datanya di sini. Nanti tinggal kita sesuaikan apalah lagi. Apakah bukunya tadi sesuai dengan isi? Kalau kayak gini kan nggak sesuai tuh, malah bahasa Arab ya. Nah, kalau yang ini pengarangnya Aditya Rejat Christian, betul nggak? Ya, kemudian ini Josh Terry, dasar-dasar manajemen. Kemudian di sini Indayani, pengantar manajemen. Nah, kita cek. Sekarang kita sesuaikan antara buku dengan kenyataan. Yang pertama, Aditya Reban. Ini bisa double klik kayak gini tuh. Bisa kita buka dari aplikasi Mendeley. Nah, ternyata ada dua orang penulis. Otomatis judulnya tetap sama. Judulnya di sini pengantar manajemen. Nah, penulisnya mau nggak mau teman-teman ganti. Mulai dari last name kemudian first name. Last name-nya adalah Christian, koma. Kemudian first name-nya Anditya R. Ya, gini aja. Enter kalau untuk nama kedua. Namanya Sulis Tiani, koma, Tina. Enter. Begitu. Ini bukan jurnal, ini kita ganti di sini book, bukan jurnal tapi book ya, buku. Kemudian dari buku ini penerbitnya Uwad Press ya. Uwad Press tadi Universitas Ahmad Dahlan Pers. Kita lihat apakah bukunya ini ada ininya, nggak ada ya. Kotanya kota apa itu Ahmad Dahlan ini? Nah ini kotanya harus kita cari nih, kotanya di mana nih? Nah, mau nggak mau teman-teman lakukan pencarian Uwad Press. Nah, kota Jogja ya, nama penerbitnya dari kota Jogja. Berarti di sini Yogyakarta. Nah, publishernya Uwad Press ya. Kemudian tadi yang di sini year publicationnya nggak usah karena dia buku ya. Ini bisa kita hapus, bisa nggak? Oke. Kalau bukunya itu buku yang terdata ISBN, kita ketik, tapi ini nggak usah. Nah, sekarang ketika ini di close, ini otomatis berubah jadi seperti ini. Kita cek lagi satu lagi, buku dari Justeri. Oke, ini Abdurrahman ternyata penulisnya. Ya, nah ini lengkap, lengkap sekali dia. Mau nggak mau ini kita rubah lagi di sini, bukunya dasar-dasar manajemen. Nah, tulisannya juga manajemen salah. Dasar pakai ini, dasar manajemen. Penulisnya di situ Rohman, koma, Ab, ABD. Nah, kita nggak tahu Abdul atau Abdullah kan, karena dia ABD. Tulis tahun berapa ini buku? Tahun 2017, bukan 2007. Kemudian abstraknya karena bukan isinya itu kita hapus, nggak sesuai. Ya, keywordnya nggak ada, kita hapus, nggak sesuai. Kotanya kota apa di sini? Di sini kota Malang. Ya, penerbitnya apa? eh CP Citra Intranstan Serawas. Oke, kita tap di sini, kotanya di sini kota Malang. Kemudian di sini edisinya belum ada edisi keberapa di situ. Di sini kalau memang ada jumlah halaman 198. Kemudian di sini edisi publishernya CP Cita Intrans.
selaras. Ya. Oke, CP Intran. Kemudian kita lihat di sini ISBN-nya. Nah, ISBN ini kan nomor penomoran buku standar internasional. Ini kita copy ISBN-nya. Jangan sampai salah-salah sesuai dengan data karena dia copyright. Ya, oke. Kita skip, kita arahkan ke sini, otomatis dia langsung. Nah, begitu juga yang ini. Kita perbaiki juga buku-buku yang ini. Ya, tapi ini kita ambil dua sampel aja dulu, biar tidak terlalu lama saya ngasih tahu. Yang pertama adalah di sini, pengertian manajemen. Manajemen, ya. Oke, ini jenis hurufnya dia jenis Roman. Supaya buku apa fokus jenis Roman, kita fokus semuanya Timothy Roman, double klik, ya, ya. Jadi di sini manajemen menurut yang pertama menurut siapa di sini? Eh, Menurut Aditya Ray Christian. Nah, sekarang kita citasi menurut reference insert kita ketik namanya Aditya. Ini dia. Kita klik di sini, ya. Halaman berapa bukunya? Christian 2020 ini kan kayak gini. Kalau mau ketik halaman, klik di sini. Teks berapa? Cari kita pengertian manajemen. Nah, kita go to Mendeley. Kita buka tadi pengertian manajemen di sini halaman berapa? Pengertian manajemen dan organisasi. Nah, ini dia halaman 8. Kita cek halaman 8. Kita mau mensitasi secara langsung, kutipan langsung. Nah, ini dia. Atau mau ngambil kata-katanya ini. Ini mau kita kutip semua kata-katanya. Kita copy. Oke, sebentar. Dan orang yang bikin buku ini juga mensitasi karya orang lain nih. Ini kita copy. Nah, nih bukti dia mensitasi tuh Robin 2022. Nah, mensitasi karya orang, menghargai kutipan. Kita pastekan ke sini. Kita pastekan dulu ini. Nah, ini kita rapikan. Nah, seberapa perlu ilmu manajemen ini? Ini kita hapus, nggak usah menurut. Ya, ini kita rapikan seperti ini. Kemudian ini pilih rata kanan kiri. Nah, kemudian kita citasi. Insert, karyanya siapa? Reference, eh, open Mendeley. Nah, kita pilih tadi dan insert citasi, go to Mendeley. Kita pilih ini, baru kita cite. Nah, otomatis langsung di seberapa perlu manajemen di beberapa orang mungkin praktek. Nah, dikutip dari mana? Dari Christian, nah, titiknya di sini. Nah, Christian dan Sulistiani. Begini ceritanya. Otomatis kita mengutip tulisan dia, hikmahnya di mana? Hikmahnya di sini. Ketika di daftar rujukan, kita enter, nanti di sini kita insert bibliografi, otomatis dia langsung ada tuh. Tuh, namanya siapa langsung ada, daftar rujukannya. Oke, ini daftar rujukannya kita naikkan sedikit ke atas. Nanti kita sesuaikan apa hurufnya. Jadi kita nggak lagi mengetik daftar pustaka karena sudah sistemnya seperti ini. Sampai di sini masih bisa ngikut teman-teman karena saya ini masih menjelaskan tutor Masih, Pak. Bisa. ya. Semoga sambil tergantung-ngantuk nggak masalah. Yang penting ini ku upload lagi nanti ke YouTube karena sifatnya penting mau nggak mau nanti bisa lebih dari 2-3 kali menonton YouTube saya. Oke, saya lanjutkan aja biar nggak waktu habis. Nah, ini kita kutip seperti ini. Ya, seberapa perlu ilmu manajemen diambil sampai ini pengutipan. Ya, eh, nah kalau kita mau nulis sendiri, nah, ilmu manajemen, ya, kita ketik manajemen merupakan suatu pengetahuan
khusus atau sebuah alat untuk mengatasi berbagai macam permasalahan dalam hidup, ya, dalam hidup manusia, m- baik secara individu maupun secara organisasi. Nah, nah, ini menurut kita, enggak apa-apa, enggak kutip, karena ini kan menurut kita. Tapi jangan lupa remove space dulu after paragraph, biar dia jadi satu bagian. Ya, nah, menurut, nah, kalau di dalam ini, kalau ini di akhir cerita, tapi kalau di dalam cerita, kalau di dalam si bagian ini, kita mengutip pengertian manajemen. Nah, kita buka di sini, kita ambil di sini Abdurrahman lagi. Cari dia pengertian manajemen di sini. Enggak, pengertian manajemen. Pengertian manajemen ada enggak di sini? eh Manajemen dianggap perlu. Oke, coba di sini saya search pengertian. Oke, pengertian atau gini-gini. Manajemen adalah, sebentar saya, oke, pastikan ya laptopnya yang cepat. Manajemen adalah, saya ketik manajemen adalah, tuh, ada enggak di sini? Eh, Manajemen memberikan dampak, manajemen, nah, ya, manajemen adalah penggunaan uang. Ini dia ngadopsi dari Peterson, ya. Ada enggak dari sedang menurut dia manajemen? Dari beberapa unsur manajemen, ini unsur manajemen lagi ya. eh dari itu menurutnya unsur manajemen, oh ini unsur-unsur manajemen. Oke deh. eh ini aja kita kutip tulisannya dia. Oke, kita kutip. Atau ini manajemen tersusun atas elemen pokok yang menjadi kesatuan. Ini kita kutip. Kita copy, mau nggak mau kopinya dari sini. Oke, sebentar. Kita klik kanan, copy. Aduh. Oke, ini harus memadukan dengan mouse ya. Mouse dengan Ctrl C di, karena kita mau apa? Mengcopy paste tulisan gini. Kalau sudah terblok kayak gini, nah ini agak anu nih mouse saya nih. Sebentar. Oke, ini langsung kita Ctrl C aja di keyboard. Jangan pakai mouse, kalau nggak lepas lagi nih. Oke, ini kita paste di sini. Nah, eh, nah, sekarang di sini tadi eh, kita insert dulu reference, insert citasi. Tadi menurutnya siapa? Adi kah tadi? Abdullah ya. Abdul Rohman. Klik Abdurrahman. Nah, kita rubah di sini. Ininya kita rubah seperti ini. Kalau mengutip dari buku, ini kita hapus. Ini buka kurungnya kayak gini. Ya. Kemudian kita ini keep manual edit. Nah, menurut Rohman 2017 baru di sini. Manajemen tersusun atas elemen yang menjadi satu kesatuan yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Nah, 2017 halaman berapa? Ini halaman berapa bukunya tadi ya? Halaman 12. Nah, mau nggak mau kita tambah. Harus nanti kita edit text, edit field, ya. Eh, nggak usah ada edit field, manual aja. Kalau halamannya kayak gini, titik 2 halaman 12. Ya. Kalau yang si Sulias tadi halaman berapa? Halaman 8. Titik 2 halaman 8. Nah, keep manual aja dulu. Otomatis di sini rujukan akan mengutip punyanya Rohman.
otomatis. Ya, itu cara kita mengutip. Cara kita mengutip. Kalau mengutip dari artikel ilmiah, nah, kalau kita pengen mengutip dari artikel ilmiah, mau nggak mau kita gini, pengertian manajemen, misalnya dari skripsi. Skripsi, ini kata kunci ya, titik PDF, tanda plus, full text. Nah, kita pengen cari skripsi yang full, yang tidak dipotong-potong. Nih, misalnya dari skripsi si siapa ini, 75 halaman kita ambil. Eh, Kemudian di sini ada artikel nih, kita ambil artikelnya. Oh, bukan artikel di sini. Ini jurnal manajemen. Nah, kita ambil ada jurnal sebentar. Hmm, sudah 21.25. Wah, ternyata masih kurang 1 jam. Sebentar. Oke, ini sudah belum? Belum juga ke download. Ini dia sambil download nih Adobe Acrobat nih. Makanya kalau bisa jangan pakai aktifkan Adobe Acrobatnya nih. Oke, ini skripsi mau kita kutip, kita download skripsinya. Ya, ini kita close, kita download. Kemudian sebar loading. Oke, kita buka yang di sebelah. Oh, nggak bisa, masih menunggu loading. Oke, nah, nah, proses pengutipan ketika membuat makalah ataupun skripsi ataupun karya ilmiah ya kayak gini teman-teman. Nggak bisa asal copy paste dari internet. Apalagi ketika menyusun skripsi. Kalau kita dosen minta tolong buatkan makalah, sistemnya copy paste, yaitu serasa anak SMA. Nah, kita lihat ini ada skripsi lagi di-download tadi. Kita fokus lagi ke sini. Mata kuliah aplikasi komputer, materi tambahan pendukung, kita ganti di sini karya ilmiah. Karya ilmiah berupa skripsi dan di sini artikel. Nah, ini kita copy, kita save. Nah, skripsi yang tadi, skripsi yang artikel tadi, ini yang mana lagi? Oh, double. Double coy. Ini kita close. Ini sudah belum nih. Nah, ini dari artikel nih. Jurnal itu adalah kumpulan artikel dan ini artikelnya nih. Ya, kita ambil pengertian manajemen dari artikel di sini. Agak ada enggak? Ini kita download dulu. Artikel. Sebentar, kita download dulu. Oke, sambil menunggu downloadannya, kita masukkan, klik di sini bisa add entry manually atau add file, pilih add file. Kemudian di sini kita tadi masukkan deskripsi. Ya, masukkan open akan muncul di sini. Nah, ini dia. Nah, ini juga nggak benar nih posisi ininya. Kita perbaharui lagi, kita perbaikin. Karena ini berupa skripsi, otomatis di sini bukan jurnal, tapi tesis. Kalau skripsi itu namanya tesis kalau di sini. Ya. Dan rujukan kutipan dari Mendeley, kita bisa mengutip dari tagihan, buku, bagian buku, kemudian dari sebuah kasus, aplikasi, dari film, dari pendengaran, dari undang-undang atau statu, dari paten, ya, dari acara televisi. Nah, ini bisa kutip menjadikan bagian dari makalah kita. Nah, ini judulnya si tesis ini kita copy nih. Pengaruh likuiditas dan pertumbuhan terhadap nilai perusahaan. Oke, kita copy di sini judulnya. Pengaruh likuiditas dan pertumbuhan penjualan
terhadap nilai perusahaan ya pada perusahaan eh, telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2018. Nah, pengarangnya siapa? Ini pengarangnya, ini salah. Kontrol A. Pengarangnya adalah Dewi. Dewi, W, Weni Sintia atau Weni C. Nah, enggak apa-apa kayak gini. Kemudian di sini jumlah skripsi halamannya tahun 2020 betul. Ya, universitasnya dari mana dia? Nah, dari departemen apa dia? Program Studi Manajemen. Universitasnya apa? Eh, Fakultas FEB, Fakultas Ekonomi Bisnis. Kemudian di sini Universitas Medan. Ya, Universitas Medan Area. Nah, ini kita cari. Nah, otomatis di sini berubah ya. Dewi Weni Sintia. Kita cari di sini pengertian manajemen. Nah, ini. Jadi dia yang nyusun skripsi ini, ya bikinnya ya kayak yang sekarang saya ajarkan. Ya, artinya tahun 2020 mereka bisa membuat seperti ini. Sekarang pertanyaannya, kalau mereka bisa membuat skripsi, otomatis teman-teman juga yang semester 3 ini ke depannya harus bisa kayak gini juga bikinnya. Cuman di sini standarnya dia dua spasi, ya kan? Menurut Sulasmini et al. Dibikin 2015, nilai perusahaan dapat, ya. Ini kalau di dalam, kalau di belakang kayak apa? Berubah lagi posisinya. Nih, kalau di belakang kayak gini, ya. Nah, ini standar di dunia pendidikan, ya. Kemudian di sini kita cari pengertian manajemen. Enter, ada nggak di skripsinya orang ini? Dia searching, ada nggak? Oh, tidak ketemu. Manajemen adalahnya tidak ketemu. Manajemen. Enter. Oke. Kita cari di sini ini banyak sekali nih. Next. Eh, next. Kita lanjut. Next. Next. Halaman 27. Manajemen keuangan. Oke. Kita ambil kutip sembarang aja dulu. Daripada kelamaan. Kita ambil yang agak nyangkut sedikit. Nah. Nilai memberikan manajemen perusahaan yang akan datang. Ini kita copy. Nilai perusahaan Sutrisno. Nah, ini kita copy nih. Coba lihat ya. Ini kan ada Sutrisno. Ini kita copy, kita copy. Nah, kita copy. Kemudian supaya ini nggak pecah, teman-teman pakai aplikasi Notepad, pastekan dulu di sini. Nah, otomatis pecah tuh. Ya, tadi mulai dari nilai perusahaan. Mana tadi? Metode pengukuran nilai. Nah, ini dari sini. Lihat saya mau ngapain. Oke, ini karena sesuatu yang baru bagi teman-teman, tapi para dosen kayak gini ngerjakan sesuatu itu dan para alumnimu. Oke, ini tadi punya siapa ini? Ini jurnal tadi ya, yang di-download tadi. Kita ke sini, ke sini. Oke, artikel siapa yang tadi nih? Artikel siapa ini? Artikel, gini, artikel aja dulu ya, karena lupa namanya. Oke, lanjut dulu tadi ke sini, ke ini. Ya, sekarang tadi kita cut. Nah, ini gimana kita membuat suatu paragraf, kita bikin cocok logi, menghubungkan antara ruang manajemen, ya ilmu manajemen merupakan sebuah, ya kan? Menurut Rohman, manajemen tersusun elemen pokok menjadi satu kesatuan. Ya, ini bisa kita posisikan kayak gini, ini kita cut,
Ya, ini dari di sini kita pastikan kayak gini. Oke, oke, oke. Ini kita salah, ini kita klik seperti ini, ya. Menurut Rohman, baru kita nyambung lagi cerita selanjutnya. Nah, seperti ini. Jadi diakhiri dengan cerita seperti ini. Nah, nilai perusahaan. Nah, di sini kan ruang lingkup manajemen. Dalam dunia bisnis, nah, manajemen berperan untuk melakukan penilaian suatu perusahaan. Nah, ini kita bikin cocok loginya, ya kan, supaya berhubungan antara narasi cerita dengan ini. Dan inilah kenapa manusia itu berpikir pakai akal. Gimana berpikir pakai akalnya supaya membuat sesuatu. Nah, baru sih nilai perlu diukur menurut suatu rasio. Nah, nah, penilaian. Nah, ini lihat. Sutrisno 2009, 2004 dalam siapa? Kita ngutip dalam. Nah, kita insert di sini. Referen. Nah, dalam siapa? Yang bikin skripsi tadi. Dalam ketik ini. Baru kita cite. Nah, kalau skripsi nggak perlu pakai halaman. Kalau artikel nggak perlu. Jadi Sutrisno dalam Dewi 2000. Buka kayak gini. Ya. Kemudian buka kurung. Klik gini. Ya. Nah, inilah keep manual edit. Inilah yang menjadikan kita menghargai atau mengutip. Nah, investor bahasa asing biasanya dimiringkan kalau bahasa asing. Ya. Jadi seperti ini dan rujukannya seperti ini muncul tadi tuh. Kalau dia skripsi tadi tuh kayak gini tuh. Tuh. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu enggak? 1 jam ini. Gimana? Ada yang tanyakan dulu enggak? Izin bertanya Pak, Ya, silahkan. kalau misalnya kita dalam penulisannya itu ada yang huruf ketinggalan, itu bisa ketahuan nggak Pak? Ketinggalan apa? Ya itu, Huruf jadi ketinggalan orangnya nggak sesuai. Ya. Nah, pada dasarnya kurang lebih dari 2013 saya jadi dosen. Ya, kebanyakan mahasiswa itu copy paste dari skripsi orang, tapi mereka tulis di sini banyak sekali menurut siapa, tapi ternyata di sini nggak dimasukkan. Ya, nah untuk mencegah yang namanya ketinggalan, aplikasi Mendeley inilah untuk mencegah yang ketinggalan itu. Jadi kita teliti membuatnya. Kalau zaman Bahari copy paste. Nah, di zaman generasi sekarang nggak bisa, mau nggak mau harus mau teman-teman belajar melakukan proses citasi kayak gini. Karena dunia akademisi nggak lepas dari karya ilmiah. Ya, dan kalau memang ketinggalan dicek lagi satu-satu. Yang mana salah kalau enggak, jangan dulu konsul ke dosen, mending kamu hapus saja materinya. Atau misalnya ini aku nggak tahu nih punyanya siapa ya, nggak tahu bukunya, nggak tahu daftar pustakanya yang mana. Ya, misalnya kayak gini. Misalnya kayak gini. Ini ada cara yang tidak benar untuk melakukan pencarian daftar pustaka. Sebentar. Mana tadi di sini yang kurang tepat. Nah, kadang-kadang teman-teman yang lain kayak gini. Bab 2 pengertian manajemen. Nanti kita Google ini akan mencarikan tuh bab duanya materinya orang tentang pengertian manajemen. Lihat. Nih, kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini, kita copy new tab. Nah, ini yang sering-sering bikin ini nih, ketinggalan dan tidak sesuai. Sebentar, ini masih download. Adobe Acrobat-nya saya matikan aja dulu ekstensinya. Remove for Chrome supaya nggak loadingnya nggak lama. Oke, sebentar. Sekarang kayak gini nih, Google kerjasama dengan Cloudflare supaya antivirus. Sekarang virus kita ngeklik luar biasa. Oke, Ah, oke, langsung kita diarahkan error. Ya, nggak bisa didetek. Oke, kita cari yang lain.
Kita cari yang lain. Klik di sini, ambil ada nggak cache-nya di sini? Oke, sebentar. Ambil yang mana? Ini coba saya klik. Nih, ya. Kita pengen cari dikutip oleh Polet yang dikutip oleh Wijayanti. Nah, menurut Stoner yang dikutip oleh Wijayanti. Nah, kalau dia ininya dihapus. Menurut Sutrisno dalam Dewi, ya kan kalau kita gitu. Kalau dia enggak yang dikutip. Kita lihat di sini. Nah, ini kalau kita mau ambil teori dari orang ini, kita sampai sini, klik kanan, copy, kita pastekan di makalah kita, ya, oke, baru kita enter, langsung materi ke tentang teori manajemennya, oke, kita cek, nih nggak rapi, ya, karena posisinya harus kita tarik kayak gini, harus kita naikkan ke atas, kita naikkan ke atas lagi. Kita cari nih Widayanti 2081 nih apa? Skripsi atau buku? Mau nggak mau kita secara manual sebentar. Buat biar teman-teman perhatikan. Nah, makanya saya bilang semakin masuk materi semakin pusing kalau aplikasi komputer. Oke, oke. Nah, kita cari Wijayanti 2008 nih apa bukunya ya? Kita cari Wijayanti 2018 nih buku apa yang mengartikan manajemen. Kita copy, kita manfaatkan search engine di Google. Manfaatkan search engine. Karena ini kalau kita cari, ini kan cuma bab 2, nggak ada daftar isinya. Terus dari skripsi siapa? Ya, mau nggak mau kita cari. Oke, enter. Ada nggak 9870 kodenya? Tuh, ini kita ambil. Kita lihat di sininya. Bibliografinya ada nggak di sini? Dia sampai bab 5, lampirannya bab satu, bab 2. Nah, nggak ada dia menyatakan lampirannya ya. Nggak ada untuk lampirannya. Oke, kita lihat di sini. Ketik ini mengartikan manajemen. Ketik di sini daftar pustaka. Ini search engine kunci-kuncinya. Ya, manajemen dirujuk oleh dalam Widayanti. Ini ada jurnal artikel sama Widayanti. Kita new tab. Kayak gini namanya kuliah mencari sumber rujukan tanpa ke perpustakaan. Nah, dapat tuh bukunya tuh. Oh. Widayanti Ide Cendekiawan Press. Dan ini valid datanya karena isinya tadi manajemen adalah sama. Dan kalau kayak gini posisinya mau nggak mau karena tidak ada bukunya, mau tidak mau teman-teman entry manual. Sebentar. Klik di sini add entry manually. Terus di sini klik buku. Nah, title-nya apa? Manajemen. Pengarangnya siapa? Itu Wijayanti, koma I D, salah I D titik. Nah, tahunnya 2008. Ya, langsung kotanya karena dia tidak ada ini. Kotanya apa? Yogyakarta. Publishernya apa? Mitra Cendikia Press. Nah, baru kita save. Nah, tapi ini merujuk tanpa ada bukunya. Dan ini tidak apa-apa juga. Cuman di sini mau tidak mau kita panggil lagi di sini. Ini kan sudah ada. Kita panggil insert citasi, kita ketik Wija. Nah, ini dia. Klik. Muncul. Ya, ini kita kita apa? Kita edit manually lagi. Eh,
Nanti ku kasih tugas kayak gini nih. Sampai satu apa tugas UTS ya teman-teman jadi nilai. Ctrl Z. Nah, kehapus. Ini kita hapus. Tuh, Wijayanti 2008 tadi halaman 1.2 halaman 1. Oke, tuh, keep manual edit. Atau kita ulang lagi di sini, kita panggil lagi sekali lagi, kita hapus, ya. Kita kasih spasi, insert, ketik di sini Wija, ya. Mau halaman, klik di sini, teks, ketik satu. Nah, otomatis nanti di sini, nah, Wijayanti teks satu. Nah, karena formatnya agak beda, kita pakai titik dua. Oke, ini titik dua, satu. Kemudian karena di dalam, di sini kurungnya di sini. Oke, oke, sebentar, keep manual edit. Nah, dan ini juga masuk tadi kan Wijayantinya. Ya, nah begitu apa ya? Begitu sesuatunya ketika mengutip, mau nggak mau seperti ini. Nah, ini prosedur mengutip dengan menggunakan Mendeley. Oke, sampai di sini dulu kayaknya materi malam ini. Ada yang ditanyakan nggak? Kalau kelamaan sakit kepala. Hmm, Oke, saya stop share dulu. Ada yang ditanya nggak? Oke, kalau tidak ada yang ditanya, jadi itulah apa ya, kenapa pentingnya proses citasi dan bagaimana apa lamanya mengetik sebuah karya ilmiah, dan inilah yang mau nggak mau harus teman-teman kuasai dan jalani. Makanya ketika di kampus bawa laptop, nongkrong di kafe, rata-rata kan ya kayak gini, proses artikel, copy paste, citasi, kemampuan aplikasi komputer, AI, search engine, ya. Atau gini, satu lagi sebelum saya tutup. Saya menggunakan chat GPT untuk melakukan pengutipan. Kita minta bantuan AI. Nah, kayak apa caranya? Ya, habis ini baru saya akhiri perkuliahan, baru pertemuan selanjutnya saya kasih penugasan. Oke, sebentar. Sang siap enggak siap, harus siap. Ya, oke. Kan ini pengertian dan luang lingkup manajemen. Sekarang saya minta bantuan AI, ini kita close dulu, biar tidak terlalu memusingkan dunia ini. Oke, kita close dulu, kita close dulu, kita ini new chat, kita new chat. Nah, buatkan narasi dalam bentuk paragraf hmm, tentang ruang lingkup manajemen. Sertakan referensi ilmiah. Enter. Tuh, chat GPT mempermudah kita membuat sesuatu. Nah, seperti ini. Tuh, referensinya ini. Tinggal kita kutip. Ya, tinggal kita kutip. Tuh. Cuman hanya saja karena ini buatan AI, buatan AI ini harus diketik ulang. Nggak bisa kita copy paste. Nanti terdetek ini buatan AI. Dan ketika menyusun karya ilmiah, artikel atau skripsi, dilarang menggunakan AI. Kalau makalah dosen biasa aja, nggak masalah pakai AI. Ya, kayak gini. Kita copy, kita pastekan di sini. Nah, kita pastekan di sini. Nah, baru di sini kita narasi. Ruang lingkup manajemen mencakup apa? Dan ininya yang kita citasi manual tadi. Sebentar. Ininya kita home, remove space after paragraph. Hmm. Mau nggak mau nih satu-satu nih kita citasi lagi nih. Klik, manual lagi kita mendelekan. Ya, klik kanan, add entry manually. Dia dari apa ini? Dari GPT tadi rujukannya apa? Draft Management Checks. Nah, valid nggak referensinya? Klik kanan chat GPT. Search Google. Ada nggak bukunya? Nah, ada ini.
Tuh, Google Book. Ini bukunya ada. Ya, new tab. Bisa nggak kita citasi? Bisa nggak kita ambil jadikan ini? Nah, Chat GPT mengarahkan ternyata ada bukunya. Seperti ini. Supaya kita nggak capek, langsung dimasukkan Mendeley tanpa melakukan ini, ada lagi rujukan di sini. Kalau dari buku Google Book, di sini ada namanya ini. Nih, ekspor kutipan. Kita tulis referensi manager, kita klik kutipannya, kita ekspor. Ya, nanti di sini akan muncul di sini manajemen risk. Nah, yang kutipan yang terekspor ini tadi, yang ini tadi kita masukkan ke Mendeley seperti ini. Kita tarik, tarik aja ke sini. Tuh, langsung tuh bukunya tuh. Ada buku. Nah, draft Benson Henry, bukunya manajemen tahun 2020 yang bikin Sensed Airlining. Jadi tinggal kita panggil aja kayak gini. Yang mana tadi tuh? Yang mana tadi? Yang mana tadi bukunya? Ini kali ya. Yang 2020 tadi mana? Nah, ini menurut draft. Ini langsung kita reference, insert citasi, ya, ketik namanya draft tadi. Ada enggak? Draft. Nah, ini kita klik. Klik. Nah, karena dia lebih dari satu orang ternyata et al. Nah, ini kita buka, tutup kurung, dan ini kita hapus. Oke, keep manual edit, klik. Dan otomatis masuk juga di sini. Ya, nggak capek kita. Kalau memang sudah ada ininya, ada di dalam Google ininya. Nah, ininya enaknya kalau websitenya situs-situs luar negeri langsung mengarahkan. Coba lagi yang ini, Gripin. Agak nggak bukunya, Gripin. Klik kanan, search Google. Ya, klik Google Book. Nah, kalau bukunya ada, kita ambil rep manajernya, kita klik di sini, ya, nanti akan download lagi kayak tadi, ya. Ketika di-download lagi tadi, ini yang terbaru tadi, manajemen satu risk, kita buka lagi ke sini, kita tarik, tuh, Gripin judulnya manajemen juga, jadi langsung kita citasi kayak tadi. Mudahan ini tidak tiduran ya. Coba di kelas bisa aku ngajar, aku bisiki la ilaha illallah pelan-pelan. Hmm. Oke, di sini lanjut lagi di sini. Gripin 2016. Oke, langsung kita ketik Gripin 2021 malah yang terbaru malah bukunya ya. Tuh, rujukan terbaru malah. Oke, sebenarnya kalau kita mau ini, mau benar-benar merujuk, Gripin ini kita buka bukunya, benar-benar kita jadikan patokan. Nah, keep manual edit, cek lagi di sini sudah. Ya, tuh. Jadi secara berurutan, ingat, ketika menyusun skripsi, rujukan itu harus di atas 15. Dan ketika teman-teman menyusun skripsi, referensi itu tahunnya biasanya 5 tahun di bawah tahun mulai teman-teman menyusun rujukannya. Kadang-kadang ada peraturan 10 tahun. Jadi ketika 2028 skripsian, minimal 2023 atau 2022 buku rujukannya. Biasanya kayak gitu kalau level skripsi. Tapi kalau level S3 dicari tuh penulis pertama yang bercerita tentang manajemen yang tahun 80, tahun 70, kebalikannya. Oke, oke. Kelamaan coy, kelamaan coy. Oke, kita stop share. Oke, ada yang tanyakan enggak? Pusing enggak? Lumayan, Pak. Hmm. Oke, memang kayak gini. Apa ya? Mau nggak mau ya kayak gini. Kalian sebagai mahasiswa mau nggak mau harus terbiasa kayak yang saya contohkan ini. Makanya aplikasi komputer ini sedikit dianggap mata kuliah receh sama orang-orang, tapi inilah kuncinya ujung tombak supaya teman-teman bisa
mudah menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan. Apalagi nanti ketika nyusun yang namanya skripsi ataupun bikin artikel. Ya, oke, mungkin itu dulu malam ini karena sudah lebih dari 1,5 jam kayaknya ya materinya. Nanti saya upload ke YouTube. Terus pertemuan terakhir saya kasih penugasan bikin makalah seperti ini. Oke. Maksimal ya 55 halaman lah ya. Oke, ada yang ditanyakan enggak? Kalau nggak ada saya stop ini Zoom-nya. Nggak ada? Tidak ada, Pak. Enggak ada, Pak. Oke, Ada, Pak. oke. Biasanya sesuatu yang baru nih bikin mata merah ya. Saya ngajar mata kuliah komputer juga di jurusan akuntansi di Polnes. Pagi-pagi saya ngajarkan Mendeley. Wah, kalian bisa bayangkan reaksi mereka sama seperti kalian. Pagi-pagi sudah sarapan apa ketemu materi kayak gitu. Tapi mau tidak mau harus mau akhirnya anak-anak semester 1 sudah terbiasa mereka dengan saya kasih tugas seperti ini. Oke, itu aja dulu dari saya. Mohon maaf sudah bikin mengantuk dan bikin kepala beleng-beleng, kebola-balik. Saya cukupkan dulu. Sampai jumpa di pertemuan terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Oke, Pak. ya Kasih. terima kasih atas perhatiannya juga.